Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen untuk memperbanyak jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia. Bagaimana sebenarnya kondisi mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia, kemudian apa tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka melihat peluang kolaborasi yang lebih besar antara Indonesia dan Rusia ke depan. Telah hadir bersama saya di studio mahasiswa S3 Russian State Social University Iwan Kurniawan Jakonia. Halo. Halo. Selamat siang, Bung Iwan, apa kabar? Sehat. Sehat ya. Oke, Bung Iwan nih ambil S3 di Rusia, program doktoral jurusan apa? Betul sekali Kak Eva. Saya ambil lebih kepada culture study. Kebudayaan. Kebudayaan, lebih spesifiknya ke kulturologi, teori dan sejarah kebudayaan. Sekarang sudah masuk ke research dan saya melakukan penelitian terkait dengan seni rupa pasca Perang Dunia Kedua yang ada di Indonesia dan Rusia, sehingga saya bolak-balik Moskow, Jakarta. Oke, kenapa nih Rusia yang dipilih untuk melanjutkan program S3? Sebelumnya S2-nya juga di Rusia ya? Betul. Saya ambil S2 di Rusia, kemudian saya melanjutkan S3 di Rusia juga, karena saya melihat bahwa kebudayaan peradaban Indonesia dan Rusia itu sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Karena ketika zaman era Soekarno dan Khrushchev, hubungan Jakarta dan Moskow sangat dekat. Ya. Ada 3 hal yang bisa dilihat. Satu yaitu adanya gedung olahraga, Gelora Bung Karno, dan juga yang di Moskow namanya Luusniki. Kemudian kedua adalah Rumah Sakit Persahabatan, ada di Jakarta Timur. Yang ketiga adalah patung petani yang ada di Tugutani, Jakarta. Sangat dekat ketika hubungan sejarah antara Indonesia dan Uni Soviet waktu itu di era Orde Lama sesungguhnya. Oke, nah Bung Iwan ini kan juga mahasiswa beasiswa yang mendapatkan beasiswa. Prosesnya bagaimana, sulit atau enggak? Oke. Saya merasa bahwa beasiswa ini sangat penting karena saya mendapatkan dari Federasi Rusia 2 kali dan juga dari Kementerian Kebudayaan 2 kali. Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Kebudayaan. Jadi beasiswa ini sangat penting, apalagi saya dari pelosok Nusa Tenggara Timur, dan bagi saya orang pelosok yang penting memiliki keinginan kuat, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan beasiswa kita akan lebih mudah untuk meraih masa depan kita. Ini sepertinya emosional ya untuk menceritakan, artinya perjuangannya tidak mudah untuk mendapatkan beasiswa kalau tidak kerja keras ya, jadi kuncinya harus kerja keras gitu ya Bung Iwan? Betul sekali Kak Eva. Beasiswa Rusia ini gampang-gampang sulit, karena kalau kita bandingkan dengan Amerika dan Eropa, itu lebih banyak. Dan di LPDP pun, itu seringkali Eropa Barat lebih banyak. Tapi kalau Rusia unik, karena beasiswa yang kita dapatkan dari pemerintah Rusia hanya 50%. Sisanya untuk kehidupan sehari-hari kita harus cari dari Indonesia. Jadi ini perjuangan, sehingga ketika saya mendapatkan, saya merasa bahwa ini adalah salah satu yang harus dikejar untuk kemajuan bangsa Indonesia dan juga Rusia, khususnya di dalam dunia kebudayaan. Ya, Bung Iwan, statement terakhir dari Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa akan menambah nih jumlah beasiswa untuk para pelajar di Indonesia supaya nanti bisa mengembangkan pendidikan di Rusia. Responnya gimana sebagai mahasiswa yang juga mendapatkan beasiswa? Iya. Hal yang menarik yaitu pada tahun 2008 itu sangat minim sekali orang Papua yang datang sekolah di Rusia. Dengan ada kerjasama di era Pak Jokowi dan sekarang di era Pak Prabowo, itu membuka peneliti atau membuka mahasiswa khususnya dari pelosok untuk mendapatkannya. Dan kemarin itu kita sudah tahu bahwa ada MOU antara Indonesia dari Kementerian Dikti dengan Kementerian Pendidikan Tinggi yang ada di Rusia, itu kuotanya 500 dan akan bertambah lagi. Jadi dalam perspektif saya mungkin bertambah misalnya 1.500, dan itu sangat luar biasa. Karena selain dari kuota beasiswa yang ada, mungkin dengan kebijakan Indonesia di Bridge,
Ya. mungkin kita akan mendapatkan beasiswa full seperti yang ada di Eropa Barat ataupun yang ada di Amerika. Ya. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Boleh cerita juga bagaimana sistem pendidikan, utamanya pendidikan tinggi di Rusia? Oke. Sistem pendidikan tinggi di Rusia itu akan melewati beberapa tahap, yaitu ketika 2 tahun, bagi yang tidak bisa berbahasa Rusia, dia akan masuk di jenjang 1 tahun untuk belajar bahasa Rusia. Ya. Oke. Setelah 1 tahun selesai, dia akan melakukan 2 tahun untuk teori-teori penunjang. Misalnya kalau di S2, penunjang S2, S1, penunjang S1. S1 4 tahun, kalau dia jenius bisa 2 tahun, S2 2 tahun, tapi kalau jenius mungkin bisa 6 bulan, who knows. Nah kemudian kalau S3 tergantung daripada bidang yang akan diteliti. Kalau bidangnya melakukan penelitian terkait dengan data-data sejarah, ini bisa sampai 1 sampai 3 tahun. Dan saya merasa bahwa melakukan penelitian terkait dengan sejarah, seni rupa, antara hubungan Indonesia dan Rusia, khususnya di bidang culture, itu akan mendatangkan sesuatu impact yang baik di masa depan. Yaitu untuk menunjang Indonesia emas atau Indonesia 100 tahun ke depan, mungkin hubungan Indonesia dan Rusia akan lebih kuat, khususnya di dalam hal kebudayaan. Sekarang kan sudah 75 tahun ya hubungan antara Indonesia dan Rusia, dan tadi juga kolaborasinya akan semakin ditingkatkan. Nah, tipsnya apa nih buat pemirsa yang juga mungkin tertarik untuk menempuh pendidikan di Rusia, Bung Iwan? Tips yang sederhana yaitu dengan adanya penambahan kuota dari Presiden Prabowo dan Putin, ini akan membuka peluang bagi pelamar-pelamar yang ingin studi. Karena untuk studi di Rusia ada 2 jalur, satu melalui Pusat Kebudayaan Rusia, kemudian yang kedua yaitu mandiri. Testing sendiri, kalau ada informasi dari kampus dia akan datang. Kebetulan saya melalui Pusat Kebudayaan Rusia. Jadi dengan adanya hubungan Indonesia dan Rusia di era presiden sekarang, kuota yang bertambah besar itu otomatis akan memberikan peluang sehingga mahasiswa yang dari pelosok, khususnya seperti saya dari NTT atau Papua atau Ambon atau Aceh, itu akan termotivasi dan mudah-mudahan mereka juga bisa ke Rusia. Karena di Rusia ada satu yang unik, Kak. Orang Rusia selalu menganggap kebudayaan sejarah sebagai titik utama untuk menuju masa depan. Nah ini yang saya lihat seperti Bung Karno, jas merah jangan melupakan sejarah ya gitu. Nah sekarang dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat potensi, sangat penting, sangat bahagia juga untuk teman-teman yang sedang mengejar pendidikan untuk di Rusia. Baik, semoga ini bisa dimanfaatkan untuk para pemirsa yang juga tertarik ya untuk bisa menempuh pendidikan di negeri beruang putih di Rusia ya. Terima kasih Bung Iwan, lancar untuk penelitiannya ya. Betul. Di program S3 di Rusia. Terima kasih Bung Iwan sudah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia.